البداية والنهاية شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد ابن عبد الله النبي الرحمة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنحر. أما بعد، حضرة الأعزاء الكرماء والفضلاء سادتنا الحبائب والمشايخ والعلماء والزعماء أعزكم الله. Ingkang kita muliakan Sayyidi wa Mursyidi wa Maulaya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya adamallahu majdah wa ada alaina barakatihi fid dharaini amin. Ugi para habaib indunipun beliau Habib Abdurrahman Basyaiban bin Ali bin Syahab bin Muhammad Al-Hasni lan para habaib indunipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggal boten ngira-ngira hormat para yai, masyayikh, asatidz wa asatidzah, pengasuh Majelis An-Nur, warga besar pengamal Rabiul Kubro, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Sariyah Suryatan Otan Widyatan sak danomipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika saged muwajahah bertatap muka dalam rangka haflah Maulidin Nabi sekaligus haulipun al-Qutub Qutbil Farid al-Mufrad Sultanul Aulia Al-Habib Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadhi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Boten-wonten halangan setunggal napa kemawon lan wau sareng-sareng sampun kita ikuti wawasan maulid, wawasan qiraatul Quran, wawasan tahlil. Mugi-mugi dados sababiah turunipun rahmat wonten dalu menika. Sedaya ingkang gadah hajat mugi-mugi dipun kabul dening Allah. Ingkang gadah penyakit dipun sarasaken dening Allah. Sing gulung payu muga-muga payu. Sing wis ora isin cuci burung nambah. Sing amine kenceng muga-muga utange lunas. Tolong hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Toha bin Hasan bin Yahya, satu di antara para habaib yang masuk ke bumi Nusantara ini pada abad 18. Dimulai, sebelum saya cerita tentang beliau dan kitab Durarus Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah ingkang dipun susun dening Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan Al-Jilani Al-Hasani, Mufti Makkah Qadiman. Siapa Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan? Gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Sahibu Sapuro, pelalesan makin tetemis Al Sapuro. Juga gurunya Sayyid Abu Bakar Sabak Ad-Dimyati Al-Hasani yang menyusun kitab I'anatul Talibin. Dalam kitabnya beliau Durarus Saniyah fi Raddi alal Wahabiyah ada salah satu hadis yang ditulis yang juga termaktub dalam Kutubus Sittah, 6 kitab sunnah. Hadis itu menyatakan wonten 3 orang sahabat sowan dumateng Kanjeng Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, ingkang sepindah berasal dari Syam atau Syria atau Suriah, datang dumateng Kanjeng Nabi mohon doa, mohon didoakan negaranya.
Kalih Kanjeng Nabi didoakan 3 kali. Allahumma barik lana fi Syamina 3 kali. Sehingga bumi Syam, Syria menghasilkan banyak aulia dan ulama. Sampai Sayyidina Bakar pernah mengatakan Ardus Syam yubitul aulia kama yubitul ardul bakal. Bumi Syam menumbuhkan para aulia, para ulama, sebagaimana tanah yang subur menumbuhkan sayur-sayuran. Antara lain Syekh Syarafuddin Yahya An-Nawawi atau Imam Nawawi yang wafat di usia 40 tahun, karya kitabnya lebih dari 400 kitab. Yang mana Syekh Nawawi ini, Syarafuddin Nawawi, kalau dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, yang membedakan Syekh Nawawi dengan Kiai Nawawi Banten. Kalau Kiai Nawawi Banten biasanya Syekh Muhammad Nawawi tanpa al. Tapi kalau Syekh Nawawi pakai al. Syekh Syarafuddin Yahya Asmani Yahya An-Nawawi pakai al. Beliau disebut juga sebagai mujtahid fatwa. Biasanya kalau dalam diskusi bahsul masail, kalau kaulnya dinisbatkan kepada Syekh Nawawi, itu kaulnya rojih. Dan pernah menjabat wali kutub, dan sempat diceritakan oleh Imam Jamaluddin Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, ketika beliau sudah menceritakan, memberikan contoh, tahu-tahu Imam Nawawi datang. Beliau mengatakan warajulun minal kirami indana. Ada rajul yang mulia, orang mulia baru datang ke sini. Ternyata ketika Ibnu Malik mengatakan warajulun minal kirami indana, hari itu malamnya Imam Nawawi baru dilantik menjadi wali kutub. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini satu di antara mutiara yang tumbuh dari bumi Syam. Dan banyak lagi. Kemudian sahabat yang kedua dari negeri Yaman. Yaman itu termasuk Jazirah Arab. Di Yaman juga ada sebuah provinsi namanya Hadramaut. Di sana ada makam seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam, terkenal tentang syair Hud. Dan tradisi kenapa bulan Sya'ban ramai isinya haul bermula dari sana. Nabi Allah Hud dipun hauli pada bulan Sya'ban, sehingga tradisi haul ini kemudian masuk juga ke Pulau Jawa. Banyak haul-haulnya para ulama, para aulia di bulan Sya'ban. Juga banyak ziarah-ziarah ke makam-makam wali di bulan Sya'ban yang disebut oleh orang Jawa bulan ruah, dari kata-kata arwah. Nah, ini kenapa kita ziarah di bulan Sya'ban, haul di bulan Sya'ban, karena tabarruk mengikuti haulnya Nabi Muhammad alaihissalam di Hadramaut. Nah, dan sahabat dari Yaman ini minta doa. Kalau Kanjeng Nabi didongakno, Allahumma barik lana fi Yamanina, sampai 3 kali. Yaman didongakno Kanjeng Nabi. Bener. Di Yaman di kemudian hari, terutama di Hadramaut, ada satu kota namanya Tarim. Niku kota Tarim itu sampai disebut oleh penyair Syawari Tarim Syekh Limanullah Syekholah. Jalan raya Tarim ini guru bagi siapapun yang tidak punya guru. Saking banyaknya ulama di sana, sehingga bakul gerehnya ulama, bakul berasnya ulama. Kalau siang hari mereka aktivitas biasa di pasar, dodol gereh, dodol beras dan sebagainya. Subhanallah, kalau mulai sore maghrib ada yang buka tafsir, ada yang buka fikih, tauhid segala macam. Sami jatuh sembeli. Dan berikut bakul gereh, bakul beras, malamnya buka tafsir jalan lain. Bukan jalan lain. Nah, ini berkat doanya baginda Nabi SAW. Barokah doanya Nabi untuk Yaman nanti sampai ke Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, sahabat yang ketiga berasal dari Najd. Najd ini salah satu provinsi di Saudi. Kalau Mekah Madinah namanya Hijaz. Nah, provinsi Najd ini salah satunya adalah kota Riyadh. Dulu namanya Beraniyah. Nabi mengatakan boro-boro dongakno. Sahabat yang dari Najd minta didoakan semoga Najd diberkahi. Nabi alih-alih mendoakan malah mengatakan seperti ini.
wasatakunul fitan min najm kakorne sayatin, kelak akan muncul fitnah dari bumi Najd seperti dua tanduk setan. Dalam kitab Durrul Saniyah, Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan tegas mengatakan korne sayatin, dua tanduk setan ini siapa? Yang pertama Musailamah al-Kadzdzab, yang pernah mengaku nabi di era sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ideolog kaum Wahabi, ideolog Salafi Wahabi, yang bermetamorfosis ke Indonesia, Salafi Wahabi, Ansor Tauhid dan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sing anti maulid, anti ziarah, anti haul, anti habib. Nah itu mereka. Itu sudah diprediksi buruk oleh Nabi, wasatakunul fitan min najm. Dan Imam Ahmad bin Zaidi Dahlan tegas mengatakan dua tanduk setan itu siapa? Musailamah al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Sekali lagi saya katakan, Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan adalah gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Kapuro. Kalau tidak percaya, nanti kalau kaum pagi di rumah anak itu. Nah, apa hubungannya dengan Indonesia? Apa hubungannya Yaman dengan Indonesia? Subhanallah, salah satu di antara dzurriyyah, anak cucu baginda Nabi SAW, yang dari kota Basrah bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Imam Ali Uraibi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir bin Imam Ali Zain al-Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ini dari kota Basrah masuk ke Hadramaut. Nah, melebet ke kota Hadramaut diceritakan dalam kitab Mu'jamul Latif. Diceritakan pula dalam kitab Jami' Karamatul Auliya. Imam Ahmad ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Syafi'i. Itu jelas. Monggo diwaca tentang kitab Mu'jamul Latif, Jami' Karamatul Auliya. Juga dalam kitab Syamsud Dhahirah juga ada. Masra'ur Rawi di mana Ibisa dan Gergerah Bani Alawi juga ada, yang disusun oleh Sayyid Abu Bakar Asyiri. Nah, beliau kemudian membangun komunitas di Hadramaut. Beliau punya anak namanya Ubaidillah. Imam Ubaidillah punya anak namanya Ali. Sehingga dalam lughatil Hadrami, Bani Alawi disingkat Ba'alawi. Itu yang kemudian kita kenal dengan para habaib. Dan zaman itu dari mana julukan Habib, Sayyid dari mana? Habib dari mana? Kalau Sayyid sudah. Nah, dari Imam Ali ini turun-temurun. Imam Ali punya anak namanya Muhammad. Imam Muhammad punya namanya Imam Ali. Imam Ali punya anak namanya Imam Ali Khalid Qasan. Yang dalam kitab Masra'ur Rawi diceritakan Imam Ali Khalid Qasan ini min karomati. Di antara karomahnya nek mau sholawat, nek tali tahiyat mau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab langsung oleh kanjeng Nabi, makmume krungu kabeh. Imam Ali Khalid Qasan ini kalau baca tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, niku makmume jawaban dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Khalid Qasan punya putra namanya Imam Muhammad, dijuluki Sohibul Birdan. Punya anak yang punya keturunan, di antaranya dua, Imam Ali dan Alwi. Imam Ali punya putra Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jenengan baca rotib apapun pasti wonten Fatihah kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dianggap sebagai mujtahid, pendiri Thariqatul Arabiyah. Nah, kalau sanad ilmunya dari ayahnya, juga dari beberapa gurunya. Antara guru beliau adalah Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. Ini yang menyambungkan sanad Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, pamannya beliau namanya Alwi Abdul Faqih. Imam Alwi Abdul Faqih punya putra dua. Yang satu Abdurrahman, yang satu Abdul Malik. Abdurrahman nanti menurunkan marga Al-Haddad bin Faqih, Bafaqih bin Semit dan seterusnya.
Nah, Imam Abdul Malik hijrah ke India. Di India menikah dengan putri kerajaan Nasr Abad. Punya putra namanya Abdullah. Kalau dalam ilmu nasab dijuluki Abdul Madkhon. Abdul Madkhon punya anak namanya Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal diminta oleh Raja Ahnan Champa untuk mendamaikan kerajaan Champa. Dari sana kemudian beliau mempunyai anak namanya Sayyid Jamaluddin Husain Jumadil Kubro. Imam Jamaluddin ini yang pertama masuk ke Pulau Jawa dari keluarga Alawi atau Mbak Alawi. Melebet ke tanah Jawi zaman pun Prabu Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk niki putri putranya Putri Tribuana Tunggadewi binti Sanggrama Wijaya, mantunya Kertanegara Singasari. Jadi Majapahit era keemasan zamannya Hayam Wuruk. Kenapa Sayyid Jamaluddin bisa masuk ke Mojopahit? Beliau membawa silsilah dari ibunya Putri Campa yang ternyata masih keturunan dari salah satu pangeran Singasari, sehingga nyambung dari keluarga Mojopahit. Dan kemudian dikasih tanah perdikan di daerah Mojokerto, Proloyo, Terowulan. Nah, di situ beliau membangun padepokan, kalau dalam bahasa Jawa namanya Mandala. Santrinya namanya cantrik atau sastri. Sistem metode pendidikan ala Buddha Hindu zaman dulu, tapi isinya mempelajari Quran, hadis dan seterusnya. Itu pondok pesantren pertama. Nah, makin dilanjutkan oleh putra-putranya beliau yang turun ke Pulau Jawa, antara lain Sayyid Zainul Akbar Ibrahim As-Samarqandi. Disebut As-Samarqandi karena beliau ngaji hadisnya dan kota Uzbekistan, Samarkand. Disebut dengan nama pergi. Di cerita ini enaknya diteruskan betul. Ibrahim As-Samarqandi gadah putra yang pertama Ahmad Rahmatullah Ajeng Sunan Ampel. Yang kedua Maulana Ishak. Sayyid Maulana Ishak ini jaduk ahli hikmah santri dakwah di daerah Belambangan, bumi Belambangan, Jawa Timur. Saat itu kebetulan Raja Belambangan Prabu Menak Sebuyung, familinya Hayam Wuruk, sedang mengalami duka nestapa karena putrinya yang cantik luar biasa sedang sakit. Ditambah no ramali-mali. Barang ditambah no ramali terus mengadakan sayembara. Sing iso marekno nek lanang Pak dipek mantu, nek wadok didadoskan putri. Ya, Sayyid Maulana Ishak datang ke sana. Ternyata beliau berhasil menyembuhkan. Akhirnya dipek mantu kali Prabu Menak Sebuyung. Nah, putrinya namanya Dewi Skardari. Dari pernikahan itu melahirkan seorang putra yang luar biasa, yang jarinya putih Joko Samudro, alias Raden Paku, alias Maulana Ainul Yakin, alias Kanjeng Sunan Giri, pendiri Girganato. Putranya Syekh Ibrahim yang ketiga asmanipun Ali Murtado. Niku terkenal Habib Lutfi, abah nyebutnya Kanjeng Sunan Dilan. Yang Sunan Bedilan gadah putra asmanipun Utsman Haji atau Kanjeng Sunan Mundung. Kanjeng Sunan Mundung ini seorang santri ulama sayyid pendekar, pernah dados Senopati Mojopahit. Dan punya putra juga boten kalah, panggonane wonten pucuk gunung. Menurut Maulana Habib Lutfi dan menurut hasil seminar terakhir, beliau adalah ayahnya Kanjeng Sunan Muria, Raden Umar Said bin Utsman Haji. Itu seminar nasab terakhir yang membahas nasabnya Sunan Muria, dan itu disetujui oleh Pak Maulana Habib. Nah, ini jadi ulama-ulama besar dari kalangan Habaib Hadrul Maut. Cuma jalurnya India dulu, Campa baru masuk ke Indonesia. Nah, putra yang keempat namanya Muhammad Kabungsuan. Orang Jawa nyebutnya Adipati Handoyoningrat. Beliau jadi menantunya Borowijoyo kelima, nanti punya putra namanya Teguh Kenomo atau Ahmad. Kemudian Ki Ageng Pengging punya putra Abdurrahman alias Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Punya putra Pangeran Benowo sampai kepada Mbah Abdurrahman Sambulasem
yang menurunkan banyak ulama Lasem Rembang, kemudian Mbah Mutamakin Pati menurunkan ulama-ulama daerah Pati. Ini jalurnya dari sana. Nah, di antara putranya Syekh Jamaluddin sing boten derek ten tanah Jawi, badal yadai ten Campa, asmanipun Sayyid Syarif Nur Ali Nurul Alam. Imam Ali Nurul Alam itu tasik ten Campa, nanti punya putra namanya Abdullah Umdatuddin. Kalau dalam bahasa Campa, Wan Bu Teri, makamnya dari Campa. Pernah menikah dengan putri Mesir, tapi belum punya putra, keburu wafat istrinya. Kemudian beliau mendapatkan isyarah untuk datang ke Mekah. Ternyata di Mekah ketemu seorang putri yang cantiknya luar biasa, mirip dengan istrinya yang pertama, seperti Syarifah, seperti Arab. Tapi ternyata bukan orang Arab, ternyata pakai sanggul, pakai kondi. Nah, putri mana beliau? Ternyata berasal dari tanah Jawa, putri Pasundan, namanya Nyi Mas Rara Santan binti Prabu Siliwangi. Loh, putrinya Prabu Siliwangi itu sudah haji, sudah berangkat ke Mekah. Islamnya kapan? Loh, beliau putrinya Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Subang Larang atau Nyi Mas Subang Kerajaan, seorang santriwati Hafidah, santrinya Syekh Kurok Kerawang atau Maulana Hasanuddin, ulama yang ikut beserta Sayyid Jamaluddin masuk ke Pulau Jawa. Nah, itu ibunya namanya Nyi Mas Subang Larang, dinikah oleh Pangeran Paman Harasa alias Prabu Siliwangi bin Prabu Pundingwangi, ya julukannya Prabu Diwetawesesa. Tapi sudah masuk Islam, punya putra dari Nyi Mas Subang Larang. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang, kedua Nyi Mas Rara Santan. Yang setelah kemudian menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin, namanya diganti Syarifah Mudai. Dari pernikahan ini melahirkan Maulana Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sehingga di Sunan Gunung Jati disebut cucu-cucu dari Prabu Siliwangi dari jalur ibunya. Nanti kelak Syekh Syarif Hidayatullah dari Mesir kemudian masuk ke Pulau Jawa, kemudian menetap di Cirebon, atau kalau bahasa Sundanya Cai Cirebon, ibu kotanya namanya Geragi, dan mendirikan Kesultanan Saruban Nagari. Ibu kotanya namanya Geragi, masjidnya namanya Cipta Rasa, bukan Al-Muttaqin, bukan Darussalam. Masjidnya di Sunan Gunung Jati namanya Cipta Rasa. Keratonnya namanya Pakongwati. Pesantrennya namanya Pasambangan Amparan Jati. Sing duwe Habib Sayyid. Tapi tadi namanya nasionalis sekali, namanya Nusantara sekali. Ini. Nah, dari mulai para beliau ini kemudian meneruskan, kemudian ke bawah menjadi Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Mataram, Pondok Pesantren dan sebagainya. Islam menyebar di Nusantara, terutama Pulau Jawa, dengan corak Islam yang Ahlus Sunnah, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Di abad ke-17, nah mulai kemudian gelombang kedua masuk. Para habaib dari Yaman masuk ke sini. Masuk ke sini termasuk Habib Abu Bakar bin Habib Yahya, Beritan itu di abad ke-17. Kemudian para habaib yang lain masuk ke sini. Kaget weruh wong Pekalongan, kaget weruh wong Batang, kaget weruh wong Jawa. Lho, kagetnya pripun? Iki wong Jawa ora bentuk model-model arabis sama sekali. Wong irunge itu ora pantes. Irunge itu ora padha. Yang Arab irunge alfiyul anfi. Tiang mriki irunge lamalit. Ya kula nek ten Mekah, Mekah Madinah ketika sedang umroh. Niku turun selipah menika Mbak itu pakai cadar. Katoke pemripate tok kalau pucuk irunge niku wis ayu. Sebab dicadari pantes. Irung itu pantes. Lah bangsa anak Sumiati aja tiru-tiru melorot. Karena bentuk irungnya tidak sama. Lalu iki habaib kaget. Iki wong Jawa lho kok wis Islam kabeh. Nah, Islamnya modele piye jajan? Ditiru didelok. Nggih. Biyen ana bangunan langgar panggung nggih. Asmane Langgar. Mangkene sik ana mboten? Masih ada Langgar? Ora ono niku sholat. Dulu Langgar. Ono kentongane dan sebagainya. Bentuknya panggung dulu.
Kalau di Jawa Tengah namanya langgar, kalau Jawa Barat namanya tahajud, kalau luar Jawa namanya suro. Nah itu multifungsi. Bisa sholat jamaah, ngaji, musyawarah, turu barang. Nah, saking pinternya ulama zaman semanten. Ulama zaman semanten arifun bi ummati, tahu keadaan umatnya. Sehingga orang wong Jawa ngene iki tekan yamene tadi. Oleh sik maulid kene yo nabi yo. Oleh sik ngaji yo ngaji temen abah lupi kliwonan yo. Kaya koyo pakal karpo dhewe. Nah, monggo nek wis bubar berhubungannya tadi terus ngecos sudut rokok. Nah, bubar wis iki. Iki Mbak kalau bocah rokok seneng boten, Mbak? Durung di bojo nggih. Isi kabar derek nggih. Niku seragam napa sanes? Kok padha kabeh? Sing ijo-ijo iku PPNU nggih. Dari gadah karo nggih. Niku ki seragam nggih. Mungkin sampai lunas. Mesti nek karo sing rokok ora seneng nggih. Sami. Kulo ora seneng, kulo sekite kalau rokok asli. Saking sengite niku nanti Pak Rajab Banten ngobong pabrik rokok. Nah, cuma kan ngerti konsel polisi nih. Kala-kala rokoknya tak obongnya terus tunda. Gue mau nang jeruk saat itu pasti rokok tak obong telu. Ini dari pasar atau orang kampung gitu. Nah, tapi wis mulai dongengnya tadi, itu rasuli. Dan Maulid orang bakal dongeng betul mau biura. Wis mulai bubar, pangan, udut, kopi, mesti dongengnya rondo. Lho niku kiai banget, nilai ngene nang masjid ora ilok. Nang masjid ora apik. Akhirnya digawe bangun, tapi orang kena diculke. Tetep kudu ana bangunan kaya masjid didamel bangunan arane langgar. Nggih salat jamaah, nggih ngaji. Wis berarti Pak Doa rondo sak marep ora iki. Karo udut ora apa. Sisan go turu ora iki. Ya, niku fungsine lah. Saking arifnya ulama riyen. Lho saiki gaya-gaya biarake, ora ono langgar musala wis Pak mak musala sisan. Ora ono nang kitab usolli sunatan tahiyatul musala ora ono. Enggak, ya saiki musala bareng. Wis langgar enak. Gitu. Biar alatnya gampang, langgar panggung, langgar bencong. Gitu. Nah, niku iki terus kan. Niku kearifan ulama lokal. Tapi meskipun langgar, sholatnya tetap Allahu tetap usolli, tetap Fatihah kados biasa diwaos. Sholatnya itu Islami, langgar nusantarane, berarti Islam nusantara. Itu produk bid'ah hasanah. Sing laksana bid'ah hasanah cuma langgar. Nah, kaget Habibie. Bangunan apa? Nah, katul maut boten wonten langgar. Bangunane koyo kandang wedhus iki. Panggung. Dinteni sing metu ki sepuh. Sarunge ya ora koyo kula ngeten zaman londo. Sarunge ngepir. Nggih. Jase wis 5 tahun ora ganti. Manggune PPO. Aduh. Kopiane boten ngeten nggih. Ora ireng sampeyan apik ngeten setengah kuning. Zaman londo wae, zaman londo kan. Kita ini orang Habibie. Oh ini jebule sing imami. Nggih, kletak-kletuk nggih. Barang wis imami, maghrib diruwoke karo Habibie. Sing nggih rawuh itu. Jebule macane fasih. Bismillahirrahmanirrahim beljar. Maghrib, isya, subuh. Bismillah seru. Berarti madhabe Syafi'i. Bacaannya fasih, subhanallah. Bar salat rampung, imame setengah miring, madhep ngalor, terus mau tasbih, tahmid, takbir, Allahumma antas salam, ping 33 ditutup Allahumma antas salam. Sakit tasik boten. Sing cuma nang kono-kono wis maca Allahumma antas salam imame tok, makmume Allahumma lantas jalan. Nah, Habibie batin, ya Allah, iki tanah Jawa adoh saking Hadramut. Lho kok nang kene wis ana sing jalanke tradisi wiridan kados ngeten sebagaimana tertulis dalam kitab Irsyadul Ibad.
dalam kitab Azkar Nawawi dan sebagainya, sama seperti di sana. Subhanallah. Nah, malam Jumat dan mau tasbih takbir selesai, imamnya kayak mimpin ilah hadratin Nabi Mustafa, ilah hadratin Syaikhul Qadir, Yasin. Loh, kok orang tahlilan? Nah, tahlilan itu terhadir banget wonten. Kok mau tradisi Hindu kurang piknik ngomong. Okay. Tahlilan itu di Hadramaut ada. Lalu jenengan hadir tertiwala ke Habib Lutfi malah Habib Lutfi. Atau kalau pas Maulid atau make hari Kamis ketika Faul Sakuro, kupingnya dipeneng, meripati nyawa Habib Hadramaut, bahkan yang dari Mekah biasanya Habib Umar Al-Jilani Sarawu. Coba rumah orang tahlilnya podo betul kan kiai ini sami. Itu berasal dari sana semua kok. Dalam tahlilan rampung Isya, sholat Isya, badal Isya, terus dia ini mimpin. Abtabiul imla bisbidatil aliyah. Mocok kita berjanji. Loh kok wonten tradisi maulid? Semakin penasaran para habaibnya. Nah, kemudian malam Sabtu wonten pelajaran aqidatul awam. Abda ubis Bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil. Awalnya ada ubis jelas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis namake dari malam Ahad wonten pelajaran fikih. Ana sing Safinatun Najah, ana sing Safinatun Shalah. Safinatun Shalah sinten? Karya Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Satu di antara sab'ati abadilah yang disebut di Hadramaut dan pernah datang ke Pekalongan. Subhanallah, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang julukannya Al-Ibad Halalul Muskilat. Ahlus Sunnah dan sama dengan Hadramaut. Malam Seninnya wonten pelajaran kitab Sulamut Taufik karyanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Ini terpondok pesantren biasa. Kalau belajar tasawuf awal saya galak-galak ya dari Sulam Taufik. Wonten kita Risalatul Muawanah Naswa Iludiniyah karya Al-Habib Qutbil Irsyad wa Qadul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Nah ujiannya ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna ilaina warhamna wandur ilaina. Terutama nek Ramadan, nek tarawih biasa ngoten niku. Sebelum ada tradisi situ dulu di sini. Dan itu sinten? Niku syair karya Habib Abdullah bin Ali Haddad. Duh, ternyata syair surah Hadramaut sudah masuk pasar di sini. Subhanallah, kaget. Ini dari mana? Kok iso lengkap semua? Habibnya kaget, golek ya. Dicari, ternyata penyebarnya Aulia Utis'ah Wali Songo. Siapa Wali Songo? Mau belum cerita ini. Nah, satu di antaranya yang kebetulan masih ada keratonnya, masih ada kerajaannya, arsipnya lengkap, Cirebon. Wali Songo ini satu di antaranya Maulana Syarif Hidayatullah Qadir Sunan Gunung Jati. Dan yang lain semua masih satu keraton. Siapa diwaca nasabnya? Maulana Syarifullah bin Abdullah Umdaduddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain Jumadul Kubro bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Al-Matfan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Al-Mulfaqih bin Muhammad Sayyidul bin Bad. Kaget, ya Allah, jebule sama-sama dari Hadramaut, pantes jejaknya dari Sabang sampai Merauke Ahlus Sunnah wal Jamaah, pantes madhabnya Syafi'i, pantes tradisi alawiyah tentunya berkembang luar biasa. Wonten syair-syair wau ya tawa, wonten manaqibat, wonten tahlilan, wonten maulid, dari mulai berjanji, tiba, burdah, sholul anam, sampai situ duror, sampai kemudian dia ulamik dan lain-lain dengan berbagai versi dan lagunya. Semua ini adalah termasuk amaliyah-amaliyah yang masyhur di Hadramaut. Amir Abdul Malik bin Ali Al-Mulfaqih bin Muhammad Syekh bin Ali Al-Qasad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Baidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Naqib bin Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Al-Zainab bin Husain Siti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi. Oh, ini luar biasa.
Nah, satu di antara keturunannya Imam Faqih Baghdad, wonten ini menurunkan marga. Nah, termasuk yang di sini beliau bin Rahman Basyiban, Dani Al-Faqih Baghdad, bin Syahab Habib Ali Dani Faqih Baghdad. Termasuk di antaranya Imam Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulana Dalilah bin Ali bin Alwi bin Bakir Baghdad Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Syekh. Nah, di antara keturunan Imam Yahya yang masuk ke Indonesia, di antaranya Sayyid Muhammad Al-Qadhi yang dijuluki Pangeran Terboyo. Makamnya ada di Semarang. Makin Pangeran Terboyo dari putra Al-Habib Toha, Depok, Semarang. Makamnya baru dibangun oleh Maulana Habib. Al-Habib Toha gadah putra Al-Habib Hasan, terkenal Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Nah, beliau masih menantunya Hamengkubuwono kedua. Kalau julukan lapangannya Mbah Singo Barong. Habib Hasan punya beberapa putra, antara lain Al-Habib Toha yang kita kholi malam ini, Al-Habib Muhammad bin Toha, ya, yang terkenal Mbah Surgi Jatikusumo. Itu bukan Mbah Hasan, bukan, Muhammad bin Hasan. Nah, itu Mbah Surgi. Ya, kemudian banyak putra-putra beliau. Kemudian salah satu bibitnya beliau ada yang dimakamkan di ujung negoro, Sarifah Fatimah binti Toha, yang terkenal kulit Sadi Mataram saat itu. Nah, ini Habib Toha itu luar biasa. Beliau dari usia masa kecil sampai 10 tahun diasuh oleh ayahnya beliau, Al-Habib Hasan, yang juga seorang sayyid, seorang habib wis nyawani, dan mantunya Hamengkubuwono. Jadi sudah pakai pakaian belakon gitu. Beliau belajar, selanjutnya meneruskan triklah perjalanannya sampai ke Hadramaut, ke berbagai negara Islam. Kemudian pulang ke Indonesia, ngewangi abai, karena abahnya dari Semarang. Nah, kemudian beliau berdakwah, termasuk beliau bantu abahnya nyepeng tentara pasukan Mataram saat itu yang disebut pasukan Supit Urang dan sebagainya. Beliau membawa 5.000 pasukan karena saat itu sedang bertempur melawan Belanda. Dan menurut Maulana Habib Lutfi, salah seorang habib beliau yang bernama Raden Hamid Raden Mas Heru Cokro, Raden Hamid Heru Cokro Ontowiryo, itu yang disebut Pangeran Diponegoro. Itu menurut versi beliau. Sehingga dengan Habib 2 bukan anak, tapi cucu. Kalau Habib 3 berarti keponakan. Tapi kalau dari ayah masih kerabat atau abidnya langsung Habib Toha bin Hasan, yaitu bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadhi bin Yahya. Wallahu a'lam. Ini saya sampaikan karena ini majlisnya beliau, Maulana Habib, ya, saya ceritakan sejarah versi beliau. Nah, Habib Toha ini luar biasa. Menurut beberapa keterangan yang saya dengar juga dari beliau dan lain-lain, ada seorang ulama kasaf ketemu sama Maulana Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati ini yang Maulana Habib pernah mengatakan satu di antara ulama saat itu yang langsung berguru kali Kanjeng Nabi melek-melekan yang Tuhan. Kanjeng Sunan Gunung Jati matur. Nah, kemudian mengatakan pewaris sirnya beliau, pewaris makomnya beliau, kedudukannya beliau saat itu, ulama yang ketemu beliau ini zamannya Habib Toha, yaitu Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Itu pewaris sir, pewaris makomnya, kedudukan walinya beliau yang biasa terpati kali Nabi melek-melekan. Atau termasuk Sohibul Ratib Al-Habib Mar bin Abdurrahman Atos, Sohibul Ratib Atos itu pernah mengatakan, lau ujibtu an Rasulillah lakdotan ma'adatu nafsi minal muslimin. Andaikan aku terhijab dari Kanjeng Nabi saat dari pripat, ma'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak menghitung diriku ini orang Islam. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Atos Sohibul Ratib niku lahir dalam keadaan buta, tapi senantiasa disanding oleh datuknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau sempat mengatakan dalam manaqibnya, syafaati tabluhu ila Sapuro, syafaatku akan sampai ke daerah Sapuro. Nah, mendingnya murid-muridnya Habib Umar ini nulis, Pak. Orang yang diri kerumus goblok gitu. Ditulis.
Sapura itu nama apa? Nama negara, nama benua, nama apa? Kalau nggak paham generasi ini, turun kita murid-muridnya lagi. Ini dia guruku Habib Umar tahun 2003 seperti ini. Aku nggak paham, Sapura itu apa maksudnya? Sampai generasi berikutnya 300 tahun, ternyata ada ulama Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas masuk ke Indonesia dari Hijrah. Beliau juga pernah belajar di Mekah, sampai kemudian dakwah di Pekalongan, kemudian wafat di Sapura. Nah ini baru Hadropat kaget, subhanallah, ternyata syafaat kita bunda Sapura maksudnya Sapura Pekalongan. 300 tahun sebelumnya sudah dikasih oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Sohibul Rotin. Alhamdulillah kita orang Kalongan dekat sama Sapura. Nah Habib, saya lanjutkan, Habib Toha itu luar biasa. Saya pernah zaman tahun 98. Nah, waktu itu kalau nggak salah waktu itu Kiai Cirebon bagi ijazah namanya Batoha. Saya bingung apa itu maksudnya. Ternyata bangsa sana itu jadi disuruh baca Batoha tanpa nama sekali duduk bumi, menyebut syahadat, langsung berani dipraktekkan baca orang. Saya bingung ini kalimat apa? Ternyata Abah Toha yang dimaksud Habib Toha. Jebuli maksudnya Habib Toha dan Hasan Milihnya. Hanya dengan Fatihah dengan beliau mereka yakin itu tawasul itu langsung karena baca gitu. Bacaan betul empat. Dulu pemale kalau tertinggi baca rotipnya. Oh ini gue mestinya nggak di pengenyi rorok itu bareng empat. Lo kok ono jamaah rotip gue kesurupan isi-isi gitu. Kalau pemale paling jalur aneh gue bakso gue laris enteng lah. Muka-muka warungku laris dengan ngamal roti kebertenatan enteng juga ada selawat tasmiyah, ada selawat macam-macam, wonten selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabil umi al habibil alil qadr adil jah wa ala ali salim. Oh niku mawon buka niku jenengan waos tiap malam 10 kali tiap malam, lebih khusus malam Jumat jenengan waos niku makin wafat nek sedo niku ten alam kubur sing ngulungno jenazah jenengan langsung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Takokno kali para ulama, terutama sing ahli sir. Niku sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil umi al habibil alil qadr adil jah wa ala sholli salim. Oh niku luar biasa. Lalu mana apa malah niku Allahumma sholli ala man samaita dzakran wa mudzakiran wa habiban Ahmad Sayyidina Rasulullah. Sholawat itu disebut tasbih. Itu sholawat yang langsung kanjeng Nabi piyambak boten nanti tinggal kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai dikatakan oleh malaikat Jibril, tidak ada dari umatmu Muhammad yang baca sholawat ini sekali seumur hidupnya. Illa ja'a yaumil qiyamah wa wajhuhu yatala'la nuran khailatal badri. Kelak nanti yaumil qiyamah dia akan datang dalam keadaan wajahnya mencorong lir kadyo purnama. Maos tunggal. Tapi wonten ancaman. Tapi wonten ancaman. Barang siapa yang punya sholawat ini, kata kanjeng Nabi, jenengan berarti wong gadah iki sing gadah roti dulu bro. Kok boten disebar-sebarkan, kata Nabi, ana bariun minhu wa huwa bariun minni. Ancaman ini. Sing duwe sholawat iki orang kok disebarkan, aku gak ada urusan dengan orang itu dan orang itu gak ada urusan dengan saya. Ana bariun minhu wa huwa bariun minni. Jadi minimal sekedar roti kubro, nek boten saged nyebar roti selawat itu kok fotokopi boten perlu. Di fotokopi sebarno nang keluarga diwaos bareng-bareng nggih. Nah niku luar biasa. Lah nek mau kangge gawe tawasulan wis komplit roti kubro nggih. Roti hadir pun Gus sapi, roti atas sapi. Nah jenengan terasa roti kubro pun luar biasa. Nah Habib Toha gadah putra kathah di antaranya Habib Umar Ibrahim. Habib Umar gadah putra Al Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan. Habib Hashim gadah putra Habib Ali gadah putra Sayyidi wa Mursidi guru besar kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Alhamdulillah kula jenengan berarti kenal Habib Lutfi, kenal Habib Rahman, kenal Habib Ali, bin Syed, Habib Bakir, kenal Paulo Yai, kenal Islam di Indonesia. Barokah dari dungo kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina yang awal saya terangkan tadi. Enten mungkin yang saya sebut sampaikan yud gumma dengan kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Maulana Kiai Haji Imam Haniful dengan berakhirnya Mau'idah Hasanah tersebut sudah acara pada malam hari ini, dan dimohonkan doa penutup kepada beliau Kiai Abdul Razak kepada beliau